warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratikasari, peserta Latsar Gelombang 3 Golongan 2, Angkatan 8. Untuk memenuhi tugas 1 dalam agenda 2, berikut dibuat rangkuman atau intisari substansi materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas mempunyai sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, konsistensi. Adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perpaduan prinsip sila pertama dan sila kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Semangat gotong royong adalah sasaran dari sila Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, memahami, dan merasakan apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan negara dalam kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga. Berikut merupakan fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik.
Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar etika publik. Fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Terdapat 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Perilaku pejabat publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika publik. Yang pertama, mengubah dari wewenang menjadi peranan. Yang kedua, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang terakhir, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.